Apa yang terjadi jika Anda minum jus lemon setiap hari selama 15 hari? Apakah tubuh benar-benar merasakan perbedaannya? Atau ini hanya tren internet belaka? Hari ini, di Diari da Vitalitade, kita akan mengikuti sebuah eksperimen makanan yang sederhana, populer, dan dikelilingi banyak keraguan untuk memahami apa yang bisa berubah dalam organisme, terutama setelah usia 50 tahun. Jus lemon menjadi terkenal karena mudah disiapkan, biayanya murah, dan memberikan citra makanan alami, ringan, serta menyegarkan. Banyak orang mulai menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan ide untuk membantu pencernaan, meningkatkan hidrasi, dan memberikan lebih banyak energi. Selain itu, lemon dikenal mengandung vitamin C dan senyawa tanaman yang merupakan bagian dari pola makan seimbang. Namun, sebuah pertanyaan penting perlu diajukan dengan tenang. Apakah minum jus lemon setiap hari benar-benar memberikan manfaat yang terasa pada tubuh? Sebelum melihat eksperimennya, ada baiknya memahami secara sederhana bagaimana lemon bekerja dalam tubuh. Lemon bukanlah obat, ia adalah makanan. Dan sebagai makanan, ia dapat berkontribusi bagi tubuh dalam konteks yang lebih luas. Jus lemon menawarkan air, rasa, dan sejumlah kecil nutrisi, di antaranya vitamin C. Nutrisi ini berperan dalam pertahanan tubuh, membantu proses penyembuhan, dan berkolaborasi dalam perlindungan sel. Rasa asamnya juga dapat merangsang produksi air liur, dan pada beberapa orang memberikan sensasi pencernaan yang lebih ringan. Ketika jus ini digunakan untuk menggantikan minuman manis, ia juga dapat membantu mengurangi konsumsi gula sehari-hari. Dalam eksperimen ini, proposalnya sederhana. Seseorang yang berusia di atas 50 tahun menyertakan segelas air dengan jus lemon per hari, tanpa berlebihan, tanpa gula, dan tanpa mengubahnya menjadi keajaiban. Idenya bukan untuk mengubah segalanya sekaligus. Ini hanya untuk mengamati, dengan saksama, bagaimana tubuh merespon selama 15 hari. Hasilnya bisa bervariasi dari orang ke orang. Namun, ada logika di balik apa yang mungkin dirasakan. Pada hari-hari pertama, efek yang paling umum biasanya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Apa yang pertama kali disadari banyak orang adalah peningkatan asupan cairan. Ini terjadi karena lemon membuat air terasa lebih enak di lidah. Dan ketika air menjadi lebih mudah diminum, hidrasi pun meningkat. Bagi orang di atas 50 tahun, hal ini bisa sangat relevan. Karena seiring berjalannya waktu, wajar jika rasa haus berkurang dan minum air lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Hidrasi yang lebih baik dapat tercermin pada mulut yang tidak terlalu kering, warna urin yang lebih terang, perasaan tubuh yang tidak terlalu berat, dan bahkan sedikit lebih banyak energi sepanjang hari. Masih dalam fase awal ini, beberapa orang merasakan pencernaan yang sedikit lebih nyaman, terutama ketika jus dikonsumsi bersamaan dengan rutinitas makan yang lebih teratur. Ini tidak berarti bahwa lemon menyelesaikan semua keluhan pencernaan. Namun, kebiasaan untuk beristirahat sejenak, meminum sesuatu yang ringan, dan memperhatikan apa yang dimakan sudah dapat membantu. Dalam banyak kasus, manfaatnya bukan berasal dari lemon itu sendiri, melainkan dari perubahan perilaku yang diwakilinya. Orang tersebut mulai makan dengan lebih tenang, mengurangi minuman bersoda, mengurangi asupan berlebih, dan mulai mengamati tubuhnya sendiri dengan lebih baik. Sepanjang minggu pertama, manfaat potensial muncul dengan lebih jelas. Lemon dapat membantu membuat makanan menjadi lebih menarik tanpa terlalu bergantung pada garam atau saus yang berat. Ini penting bagi mereka yang ingin menjaga tekanan darah, mengatasi pembengkakan, atau mengurangi makanan yang terlalu banyak diproses secara industri. Ketika jus lemon masuk ke dalam rutinitas, ia juga dapat digunakan pada salad, sayuran, dan hidangan ringan. Dengan demikian, indera perasa akan menyesuaikan diri. Makanan tetap lezat, tetapi dengan cara yang lebih alami. Poin lain yang patut diperhatikan adalah vitamin C. Lemon bukanlah satu-satunya makanan yang menawarkan nutrisi ini, dan tidak selalu yang paling pekat, tetapi ia berkontribusi dalam jumlah keseluruhan. Dalam rutinitas yang seimbang, vitamin C membantu tubuh dalam fungsi-fungsi penting. Ia berkolaborasi dengan pertahanan alami tubuh dan juga berpartisipasi dalam pembentukan kolagen yang berhubungan dengan kulit, pembuluh darah, dan jaringan. Bagi masyarakat di atas 50 tahun, perhatian terhadap kualitas makanan ini memberikan perbedaan seiring berjalannya waktu, bahkan ketika hasilnya tidak muncul secara instan di cermin atau timbangan. Di pertengahan eksperimen, seseorang mungkin menyadari efek tidak langsung lainnya yang menarik. Dengan minum jus lemon setiap hari, seringkali ia mengurangi minuman manis, minuman ringan buatan, dan jus kemasan.
Pertukaran sederhana ini bisa lebih berharga daripada yang terlihat. Lebih sedikit gula cair berarti lebih sedikit lonjakan glukosa, lebih sedikit kalori kosong, dan kontrol nafsu makan yang lebih baik pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Bukan lemon sendirian yang melakukan keajaiban ini. Ini adalah substitusi yang cerdas, dan hal ini membuat perbedaan besar ketika kita memikirkan kesehatan setelah usia 50 tahun. Ada juga persepsi umum yang berkaitan dengan kesejahteraan secara keseluruhan. Beberapa orang melaporkan merasa tubuh lebih ringan, tidak terlalu kembung, dan memiliki rutinitas buang air besar yang lebih teratur. Sekali lagi, ini tidak terjadi pada semua orang dan tidak boleh dijual sebagai janji. Namun, hal ini masuk akal dalam logika nutrisi. Lebih banyak air, lebih sedikit minuman berat, lebih banyak perhatian pada apa yang dikonsumsi, dan kebiasaan harian yang lebih sadar dapat membantu tubuh berfungsi lebih baik. Perubahan kecil yang berkelanjutan cenderung lebih berguna daripada solusi radikal. Menjelang akhir eksperimen, manfaat yang paling realistis biasanya terkait dengan konsistensi. Orang tersebut tidak berubah menjadi orang lain dalam 15 hari, tidak menyembuhkan penyakit, tidak tiba-tiba menjadi awet muda. Namun, ia mungkin menyadari bahwa kebiasaan sederhana telah membantu minum lebih banyak air, mengurangi gula, memperbaiki hubungan dengan makanan, dan menyertakan makanan alami dalam rutinitas. Dan hal itu sendiri sudah memiliki nilai. Ketika kita berbicara tentang kesehatan, terutama di usia matang, yang lebih berbobot adalah akumulasi dari kebiasaan daripada satu jenis minuman atau satu bahan saja. Namun, sangat penting juga untuk membicarakan tentang kewaspadaan. Lemon bersifat asam. Pada beberapa orang ia dapat memperburuk gejala refluks, mulas, rasa terbakar, atau ketidaknyamanan di perut. Mereka yang sudah memiliki gastritis sensitif atau iritasi pencernaan mungkin tidak merasa nyaman dengan penggunaan harian. Selain itu, kontak yang sering antara jus lemon dengan gigi dapat mengikis enamel seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, idealnya adalah tidak berlebihan, menghindari menyikat gigi segera setelah mengkonsumsi sesuatu yang sangat asam, dan jika memungkinkan, meminumnya dengan air untuk mengurangi agresi langsung. Kewaspadaan sederhana lainnya adalah mengamati respons tubuh sendiri, karena tidak semua yang berhasil untuk satu orang akan berhasil untuk orang lain. Perlu juga diingat bahwa jus lemon tidak menggantikan buah utuh, sayuran, protein kualitas, aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan pemantauan kesehatan. Ia dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih baik, tetapi tidak dapat menopang perubahan nyata sendirian. Ketika seseorang menaruh ekspektasi terlalu tinggi pada satu jenis makanan saja, risiko kekecewaan akan meningkat. Kesehatan biasanya tidak merespon jalan pintas dengan baik. Pada akhirnya, minum jus lemon setiap hari selama 15 hari dapat memberikan manfaat yang sederhana namun berguna. Hal ini dapat mendorong hidrasi, membantu pengurangan konsumsi minuman manis, berkontribusi pada asupan vitamin C, dan merangsang rutinitas makan yang lebih ringan dan lebih sadar. Pada beberapa orang, pencernaan mungkin terasa lebih nyaman. Pada orang lain, mungkin terjadi iritasi atau ketidaknyamanan. Poin yang paling penting adalah keseimbangan. Jika lemon masuk sebagai bagian dari rutinitas yang sehat, ia dapat menjadi sekutu yang sederhana. Jika ia masuk sebagai janji kesembuhan atau transformasi cepat, itu akan menjadi ilusi. Diario da Vitalitate percaya pada informasi yang jelas, tanpa berlebihan dan tanpa rasa takut. Kebiasaan kecil memiliki nilai, tetapi harus berjalan beriringan dengan akal sehat. Dan sebagai peringatan terakhir yang ringan namun penting, konten ini bersifat informatif dan tidak menggantikan saran medis atau nutrisi. Jika Anda memiliki reflux, gastritis, masalah ginjal, sensitivitas gigi, atau menggunakan obat-obatan rutin, ada baiknya berkonsultasi dengan profesional sebelum mengubah kebiasaan ini menjadi sesuatu yang harian. Kesehatan sejati dibangun dengan kehati-hatian, konsistensi, dan pilihan-pilihan yang memungkinkan dalam kehidupan sehari-hari.